Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lalatul Zahro dengan NIM 201105030021 dari kelas Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan menjawab soal UTS pengauditan 1, soal nomor 1 sampai 3. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Gambarlah hubungan di antara resiko tersebut. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Resiko yang kedua adalah resiko pengendalian. Resiko ini adalah resiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko ini risiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi yang lain. Gambaran ketiga resiko itu adalah terdapat hubungan terbalik di antara resiko deteksi dan gabungan dari resiko bawaan dan resiko pengendalian. Misalnya, resiko bawaan dari pengendalian cukup tinggi. Kebutuhan resiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi resiko audit pada tingkat terendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika resiko bawaan dan resiko pengendalian cukup rendah, auditor dapat menerima resiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi resiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Soal nomor 2. Sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan lowballing. Hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit. Yang pertama, keterampilan dalam hal pengetahuan yang diperlukan. Kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Yang keempat, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa audit. Menurut Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan dalam menetapkan imbalan jasa audit anggota harus mempertimbangkan yang pertama, kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab menuntut hukum. Yang keempat, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan. Yang terakhir, tingkat kompleksitas pekerjaan. Lowballing adalah auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terhadap sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompensasi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Soal nomor 3. Mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia Publik itu diperlukan baik untuk akuntan publik atau akuntan internal? Jawabannya, tujuan pemutakhiran kode etik ini untuk meningkatkan profesi akuntan publik.
di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetisi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi perkembangan zaman. Prinsip dasar etika profesi termuat dalam bagian A dari KEPAP 2018 meliputi prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kehati-hatian dan kompetensi profesional, prinsip keberhasilan, dan prinsip perilaku profesional. Kelima, prinsip dasar etika tersebut harus dipatuhi dan diterapkan oleh setiap anggota IAPI, baik akuntansi publik maupun para CPA yang bekerja di perusahaan atau instansi lainnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.